Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Malaysia akhirnya klarifikasi tidak akan mendaftarkan kesenian Reok Ponorogo sebagai salah satu warisan budaya ke UNESCO. Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan Malaysia berencana mengajukan budaya tersebut ke Badan PBB. Pemirsa, saling klaim produk kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia tampaknya belum akan berakhir. Setelah UNESCO memasukkan batik Indonesia ke dalam daftar warisan budaya tidak ternilai, Malaysia pun menyatakan keberatannya. Miss World Malaysia, Lavanya Sifaji meminta maaf atas tindakannya yang mengklaim batik sebagai warisan budaya Malaysia. Lavanya mengaku ia akan menggunakan batik pada ajang Miss World 2021 di Puerto Rico Desember mendatang. Udah saatnya, undang dia. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ya teman-teman, di sini saya memiliki teman saya. Dia seorang pakar budaya yang suka mengkritik pemerintah tentang budaya dan tradisi yang terlantarkan di negara kita. Betul gitu? Ya, betul. Hai teman-teman, nama saya Andi Widianto. Dia juga membuat temannya. Dia sering mengkritik pemerintah, tapi dengan cara online. Ya, betul sekali Om Ded. Nama saya Antonio Sandoval, biasa dipanggil Anton. Bang, itu budaya apa pacarannya yang lagi LDRan? Kok nggak pernah jagain? Cuaks. Ah, bisa aja kalian ini. Pemerintah kan peduli sama budaya kita. Ya kalau di surat media aja. Cuaks. Woi pemerintah, kalian jangan munafik. Budaya kita itu banyak banget. Kenapa tidak dijaga, ha? Kalian memilih untuk menjaga gedung kalian itu yang jauh dari perakyat, bukan? Kalian duduk santai sedangkan budaya kami dirampas negara lain. Nah betul. Bakar. 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 Nah, kalian bisa lihat kan aksi-aksi mereka yang gila ini. Wah. Oke, jadi di sini saya punya pertanyaan. Kenapa sih kalian tuh berani banget nanyain ya, mengkritik pemerintah gitu? Kenapa nggak lu takut gitu? Kenapa lu nggak takut? Main aja sono. Jadi, budaya Indonesia itu menurut saya budaya paling beragam dan juga paling banyak. Saya yakin tidak ada negara lain di dunia ini yang mempunyai budaya yang lebih banyak dan lebih beragam dari budaya kami. Terus, kami kan sekarang lagi di era globalisasi. Salah satu dampak globalisasi terhadap budaya kami ialah budaya kami terseret arus globalisasi sampai sekarang banyak orang lebih memilih budaya luar negeri daripada budaya kami. Nah, betul. Bagi saya, dengan maraknya budaya luar yang masuk ke Indonesia, kita harus tetap peduli dengan bangsa kita. Saya bingung. Yang beragam budaya dan kenapa Anda begitu peduli gitu, sedangkan generasi kalian yang sangat
pedulinya dengan K-pop gitu? Kenapa? Kenapa kalian peduli dengan budaya di negara kita? Walau kami tahu generasi kami sangat peduli dengan K-pop, kami yakin mereka itu masih peduli dengan bangsanya. Terlepas dari permasalahan idol K-popnya, kami tetap yakin mereka masih peduli dengan bangsanya. Nah, justru budaya dan tradisi kami harus dilestarikan. Kalau perlu sampai bisa bersaing dengan budaya K-pop. Terus juga kalau butuh atau kalau bisa ya, itu sampai bisa bersaing di ranah internasional. Sini, saya bingung nih ya. Kenapa lu pada gitu peduli sama budaya kita gitu? Sedangkan generasi kami sekarang itu pada pedulinya sama K-pop doang gitu. Tapi menurut saya mereka peduli tidak tentang Indonesia sendiri. Mereka gitu yang support K-pop doang gitu. Tentu tanpa saya buktikan sekarang, mereka sangat peduli kok. Banyak gerakan-gerakan yang mereka lakukan untuk melestarikan budayanya. Contoh kecilnya apa? Contoh kecilnya ya mereka menggunakan batik dan memperkenalkannya ke luar negeri. Itu doang kah? Tentu tidak. Banyak sekali kok berita yang melayang dan tersebar di sosial media. Apa ada anak muda yang bisa dan mau memperkenalkan budaya kita Indonesia ke ranah dunia? Oh, tentu ada. Pas pada tahun berapa ya pas itu? Tahun saya lupa tahunnya, tapi ada seorang anak yang masih SD. Dia bernama Atari. Dia mempresentasikan idenya tentang sebuah robot yang dapat bermain egrang. Keren lucu juga sih. Ya lucu bagi kalian yang menganggap remeh budaya kita. Anak ini memiliki ide. Robot ini bisa menjadi mainan dan dimainkan bersama temannya. Ia pilih sebagai mainan karena hanya mainan yang dapat masuk ke dunia anak-anak. Ketika mainan ini sudah masuk ke dalam kehidupannya, maka secara tidak langsung budaya kita telah dilestarikan. Secara tersirat, budaya ini telah ditanamkan ke dalam otaknya. Wah, keren juga itu anaknya. Walau banyak yang meremehkan dia, tapi itu ide yang sangat brilian gitu. Kapan-kapan saya undang dia. Siapa namanya? Atari Om. Oh, kabarnya dia sekarang gimana? Baik sih Om, katanya sudah menginjak kelas 10 SMA. Keren juga ya. Kalau dari anak bangsa kan udah. Kalau dari pemerintah sendiri itu ada nggak? Jadi sebelum kami kritik, menurut saya respon dari pemerintah itu sangatlah kurang. Nah, betul. Semenjak akhir-akhir ini jadi semakin baik. Seperti yang Kemendikbudristek pernah mengatakan, jaga budaya kita, jangan diklaim dulu baru teriak. Ini beritanya. Terus apa lagi tuh upaya pemerintah? Jadi yang pertama itu ada pemerintah serius sudah memajukan kebudayaan Indonesia dari Kemenko PMK. Ini artikel pertamanya. Terus yang kedua itu ada dari Kemendikbudristek yang isinya jaga budaya jangan sampai baru teriak saat diklaim. Ini juga artikel yang kedua. Terus yang artikel yang terakhir ini yang kami dapat itu upaya melestarikan kebudayaan Indonesia di era globalisasi dari Good News from Indonesia. Ini yang ketiga nih. Oke. Nah, menurut kalian tradisi apa sih yang bisa menggambarkan Indonesia? Kami memilih batik karena batik ini terancam punah karena kurangnya minat masyarakat muda dalam mempelajari teknik membuat batik dan karena batik sempat diklaim oleh negara lain. Seperti kayaknya udah ketebak dari negara apa? Yap, negara Malaysia dan negara Cina. Nah, untuk filosofi dari batik tadi, itu batik itu menggambarkan setiap tahapan dalam daur hidup manusia dan kedekatannya dengan Tuhan. Filosofi dalam pola batik merupakan harapan dan doa-doa yang menyebabkan batik selalu dihadirkan dalam berbagai upacara adat masyarakat Jawa. Terus apa lagi nih? Mungkin ada contoh makanan gitu? Jadi tradisi pertama yang kita pilih itu rendang. Mengapa kami memilih rendang ini?
Kita memilih rendang ini untuk melestarikan budaya rendang ini dan supaya budaya rendang ini diakui oleh UNESCO dan dunia sebagai miliknya Indonesia dan tidak diklaim negara lain seperti Malaysia. Nah, filosofi yang kita pilih rendang, filosofinya itu seperti yang kita tahu, rendang itu terbuat dari bahan sapi sebagai bahan utama. Bagi masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, daging sapi melambangkan nianak mamak atau bisa disebut orang yang dituakan memiliki peran yang kuat. Dengan kata lain, daging sapi bisa melambangkan rasa cinta kepada orang tua, anak dan keponakan. Kalau tarian apa? Apa kira-kira? Ada nggak? Untuk contoh tari-tarian, kami memilih tari reog karena tarian ini terancam punah dan juga sempat diklaim oleh negara lain seperti negara Malaysia. Nah, filosofi dari tari reog tadi itu, reog itu sebenarnya berasal dari kata riokun yang berarti kustul khotimah, yang diambil dari cerita perjuangan Kaden Katong mengalahkan Ki Ageng Kutu. Hal ini tak jauh dari makna tari tradisional ini yang mengisahkan tentang peperangan. Oh, udah lama juga ya kita bertukar pikiran. Mungkin ada closing statement dari kalian berdua? Silahkan. Karena warisan budaya kita ini banyak, kita sebagai anak muda harus menjaga dan melestarikan budaya kita ini supaya budaya kita tidak punah dan diklaim oleh negara lain. Nah, benar. Jangan sampai budaya lokal kita terlupakan oleh karena kebodohan kita dan kelalaian kita dalam menghadapi era globalisasi. Terima kasih untuk Deddy Carbonara telah mengundang kami ke acara ini. Kami harap dari pertemuan kami di podcast ini dapat menjadi inspirasi bagi anak muda di luar sana. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kapan-kapan saya undang dia lah. Siapa namanya tadi? Atari Picak Solom. Kabarnya dia gimana sekarang?
Dah. Kalian duduk santai sedangkan budaya kami dirampas negara lain. Nah betul, bakar, 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 bakar. One, close the door. Tes